Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda sudah mengambil mata kuliah sejarah publik. Mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah pilihan yang Ananda ambil sebagai seorang sejarawan. Nantinya sejarah publik ini sangat penting bagi Ananda. Mata kuliah ini biasanya diajar oleh dosen-dosen UNAN, tapi untuk tahun ini saya yang mengambil alih mata kuliah sejarah publik. Perkenalkan, nama saya Ibu Zulfa, selesai S1-nya dari Universitas Riau, S2-nya dari Universitas Negeri Padang, dan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa program doktor di Universitas Negeri Padang, yang sebelumnya juga sudah menyelesaikan S2 lagi di Universitas Indonesia. Baik, mungkin tidak terlalu panjang perkenalan kita, saya rasa Ananda sudah kenal saya semua kalau untuk program studi pendidikan sejarah. Kita pahami terlebih dahulu sejarah publik ini. Kalau kita lihat mata kuliah ini itu memberikan seperangkat pengetahuan yang terkait dengan sejarah publik, kemudian juga sejarah perkembangan publik itu sendiri, kemudian juga tentang sejarawan publik yang terkait dengan alat-alat atau peralatan dari sejarawan publik, kemudian ada pengetahuan dan keahlian yang mestinya dimiliki oleh seorang sejarawan publik sebagai bekal bagi mereka untuk menjadi seorang sejarawan. Maka sejarah publik ini sangat penting bagi seorang sejarawan. Kalau kita lihat di dalam sejarah publik ini, kita berbagai macam hal yang bisa kita lakukan atau berbagai macam hal yang akan kita pelajari nanti. Mungkin kalau untuk pertemuan pertama, tadi sudah saya singgung bagaimana ruang lingkup dari sejarah publik. Mungkin untuk minggu depan, Ananda akan bertemu dengan saya tentang apa itu sejarah dan keterkaitan sejarah dengan sejarah publik. Untuk selanjutnya pada pertemuan yang ketiga kita akan berbicara bagaimana ciri-ciri, kemudian persamaan dan perbedaan antara sejarawan publik dengan sejarawan akademik secara konvensional. Bagaimana kalau misalnya kita melihat ciri-ciri dan persamaannya, itu pada pertemuan yang ketiga. Selanjutnya pada pertemuan yang keempat kita akan berbicara alat-alat dan perlengkapan dari sejarawan publik. Apa saja alat dan perlengkapan oleh seorang sejarawan publik itu harus Ananda ketahui. Kemudian pada pertemuan yang kelima kita berbicara bentuk-bentuk sejarah publik. Di pertemuan yang keenam kita akan membahas apa itu film. Film sebagai salah satu sebuah sejarah publik. Bagaimana film itu, tentang pengertiannya, kemudian bagaimana membuat film dokumenter dan juga film fiksi. Pada pertemuan yang ketujuh kita akan berbicara tentang skenario. Apa itu skenario? Kemudian bagaimana cara membuat skenario? Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan sebuah film dokumenter tapi berdasarkan skenario yang sudah ditulis terlebih dahulu. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-8 kita akan berbicara bagaimana membuat sebuah novel. Tapi bukan sembarang novel, tetapi adalah novel sejarah. Banyak juga mungkin kalau kita lihat ya di toko buku Gramedia ada beberapa memang sejarah Indonesia yang memang dibuat dalam bentuk cerita fiksi sehingga dia berbau sejarah, padahal sebenarnya dia merupakan novel. Kemudian yang selanjutnya ada pertemuan yang ke-9, proses pembuatan website sejarah. Ini juga harus Ananda ketahui agar supaya Ananda bisa men-share apapun yang terkait dengan sejarah. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-10 kita akan berbicara keberadaan dan pengelolaan arsip. Nah, arsip juga sangat penting bagi kita sebagai seorang sejarah karena arsip no dokumen, no history. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 kita akan berbicara tentang bagaimana keberadaan dan pengelolaan museum. Karena museum juga merupakan satu hal yang paling penting. Seorang peneliti sejarah juga harus memahami tentang museum. Kemudian juga pada pertemuan yang ke-12, Ananda akan belajar tentang keberadaan dan pengelolaan situs bersejarah. Apa saja situs bersejarah dan bagaimana pengelolaannya, ini akan kita kupas di pertemuan yang ke-12. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-13, kita akan berbicara keberadaan masyarakat sejarah. Bisa saja kita akan melihat bagaimana sebenarnya MSI, Masyarakat Sejarawan Indonesia. Nah, Masyarakat Sejarawan Indonesia itu adalah kumpulan dari orang-orang sejarah yang ada di tingkat pusat. Nah, kalaupun ada MSI di tingkat daerah, itu disebut dengan MSI Cabang Provinsi Sumatera Barat. Nah, artinya ada sekumpulan masyarakat sejarawan
dan seperti apa keberadaan MSI itu akan kita bahas di pertemuan ke-13. Dan selanjutnya pada pertemuan yang ke-14 kita akan berbicara bagaimana tugas dan kewajiban dari seorang tourist guide. Jadi kalau kita orang sejarah, kita juga harus bisa menjadi seorang tourist guide. Itulah tadi 14 kali pertemuan untuk mata kuliah sejarah publik. Ingat, untuk pertemuan yang ke-9 nanti Ananda akan ada ujian tengah semester. Dan yang terakhir ada pertemuan yang ke-15, kita akan mengupas secara keseluruhan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Mana yang Ananda tidak paham nanti bisa kita diskusikan. Oke, untuk selanjutnya Ananda bisa melihat bahan dan RPS di e-learning. Silahkan tinggal diunduh. Kalau ada yang tidak paham silahkan hubungi saya sebagai dosen sejarah publik. Mungkin itu saja, sampai ketemu di minggu depan pada minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.